Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Zakatizen, kembali lagi di channel Forum Zakat. Saya Fauzi Mutadi. Hari ini kita akan kembali berbincang-bincang bertamu dengan salah satu tokoh terkemuka di Kota Bogor, yaitu Pak Iwan selaku Direktur Utama Baitul Mal Tazkiyah. Sebelum kita mulai, jangan lupa kepada Zakatizen untuk like, komen, dan subscribe video di bawah ini, karena di dalam channel video ini akan banyak hal-hal menarik seputar zakat yang akan kita bahas ke depannya. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat Pak Iwan ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah, kalau bahasa Sundanya kumaha damang ya? Saya. Siap. Baik Pak Iwan, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak terkait Baitul Mal Tazkiyah beserta bagaimana sih perjalanan Baitul Mal Tazkiyah kemudian dalam mengurus perizinan seperti itu. Nggak apa ya Pak ya? Ya. Siap, oke. Harus. Siap. Nah, kalau sebelum kita ngomongin Baitul Mal Tazkiyah, pengen tahu dulu nih Pak terkait sejarah dari Baitul Mal Tazkiyah. Boleh diceritain nggak Pak? Sejarah dari Baitul Mal Tazkiyah berdiri itu gimana sih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Puji dan juga Mas Fauzi dan juga teman-teman dari POS. Alhamdulillah hari ini bisa kita diskusi terkait dengan zakat ya, lembaga pengelola zakat hari ini, terutama di Baitul Mal Tazkiyah yang alhamdulillah kita sejak 2014, tepatnya tanggal 15 Desember kita diinisiasi oleh Pak Profesor Dr. Syafi Antonio, kemudian juga diresmikan oleh Pak Aher saat itu ya, langsung Gubernur Jawa Barat yang meresmikan kita produk batu pertama sekaligus kita momentumnya pada saat menerima bantuan hibah gedung ya Abdurrahman bin Auf saat itu, sehingga sekaligus launching kegiatan di Baitul Mal Tazkiyah ini. Memang dulu masih kegiatannya ya kecil, kemudian hanya beberapa orang saja. Saya dan tim coba membentuk formatur yang memang sesuai dengan arahan dari lembaga ya, idealnya seperti apa sih untuk bisa mengurus lembaga zakat itu. Sepanjang perjalanan memang dari aspek legal kita masih di bawah Yayasan Tazkiyah Global Islamic School, masih di bawah sekolah waktu itu karena kita belum punya lembaga yayasan sendiri. Dalam perjalanan saya mendorong bagaimana punya legal sendiri yayasan, sehingga di tahun 2021 ini mulai ada komitmen dari Tazkiyah Group. Memang Tazkiyah Group ini banyak grupnya, ada travel, ada haji umroh, kemudian juga ada kampus, ada bisnis buku, ada asuransi, dan banyak ya kegiatannya, sehingga dipandang perlu untuk minimal mengelola dana zakat dari grup itu sendiri gitu. Maka diinisiasilah Baitul Mal Tazkiyah ini. Baik. Ini berarti tadi Pak Iwan dari awal berdiri 2001 ya Pak ya? 2001 tadi berdirinya ya? Berdiri 2014 sampai 2023. 2021 itu kita lebih kepada legal yayasannya. Oke. Sehingga kita punya yayasan sendiri. Baik. Ya, Yayasan Tazkiyah Amanah. Oke. Berarti dari 2014 nih sampai sekarang 2023 Pak Iwan terus berkontribusi di Baitul Mal Tazkiyah, mengawali dari mendevelop dari mulai tata kelola SDM-nya, kemudian kelembagaannya, program sampai sekarang setting alhamdulillah sudah punya SDM yang sesuai dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan perzakatan. Masya Allah. Berarti kurang lebih 9 tahun. 9 tahun sudah mengabdi untuk di dunia perzakatan ya. Berarti nggak salah dong kalau saya tadi bilang salah satu tokoh di Kota Bogor nih. Sebelumnya saya di Dompet Duafa, Mas. Oh, sebelumnya di Dompet Duafa. Dompet Duafa 11 tahun. Masya Allah. Berarti total udah 20 tahun ya? Yang lebih 20 tahun di lembaga zakat. Di lembaga zakat. Karena dulu sebelum ACT terpisah dari DD, kemudian saya sudah di situ di LPM, di kesehatan, di ekonomi, masuk ke fundraising. Nah, terakhir saya resign di fundraising. Oh, baik. Nah, kemudian kebetulan diamanahkan untuk pegang lembaga zakat di sini ya, kita mulai dari nol di sini. Baik. Jadi belum ada SDM, sehingga sekarang sudah ada SDM, kelembagaan dan juga program. Baik. Berarti kalau boleh tahu dari tahun 2014 sampai sekarang 2023 tuh awalnya jumlah karyawannya berapa sampai sekarang karyawannya berapa nih Pak di Baitul Mal Tazkiyah? Kalau karyawan memang
dulu kita kan penghimpunan masih apa ya, minim ya. Iya. Yang kita gunakan volunteer. Oh, Karena baik. kita ada kurang lebih ada sekitar 800-an mahasiswa Tazkiyah yang kita ajak untuk jadi volunteer. Tapi secara struktural dulu kita sudah ada 15 tim awal-awal yang saya develop menjadi sebuah tim awal pertama itu. Kemudian berkembang ke sini dan hari ini alhamdulillah sih 90% memang alumni dari sekolah tinggi dulu ya. Sekarang jadi kampus IAI. Nah ini pada 90% semua teman-teman alumni dari sana dan itu alumni terbaik semua. Ya alumni terbaik saya ke sini dan udah sesuai dengan kapasitas. Bahkan sekarang sudah jadi karyawan tetap di sini. Dari mulai magang, kegiatan magang, kemudian ada penelitian segala macam, mereka tertarik dengan dunia zakat, dengan dunia filantropi. Nah, sehingga mereka memutuskan bahwa selain lulus untuk mencari pekerjaan, harusnya kan mereka di dunia perbankan. Betul. Tapi mereka bisa memutuskan ke sini sebuah pilihan yang sangat luar biasa ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya sudah ada yang berkeluarga, sudah ada yang dan sebagainya. Nah ini salah satunya ada semacam loyalitas dan komitmen bahwa berkhidmat di lembaga zakat juga sama dengan korporasi lainnya. Bahkan saya bilang sama teman-teman bahwa satu-satunya profesi yang ada di Al-Quran ya amil zakat. Kemudian yang abadi ya sampai nanti akhir zaman tuh ya amil zakat selama rukun Islam tuh masih ada sebenarnya. Betul. Itu Mas. Berarti banyak the next Pak Iwan berikutnya nih, insya Allah ya. Nah itu saya coba untuk saya sudah mengkaderisasi teman-teman dan memang teman-teman pun saya coba challenge satu orang tuh bisa mampu untuk memegang program, memegang HRD, memegang apa. Jadi mereka multitasking, multi talent dan multitasking, insya Allah. Multi talent dan multitasking. Ya. Siap. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih yang membedakan Baitul Mal Tazkiyah dengan lembaga zakat lain? Apa sih program unggulan dari Baitul Mal Tazkiyah? Ya. Kita punya apa namanya masterpiece program ya, yang memang ini sangat berbeda dengan yang lain karena kita salah satu backbone-nya adalah kampus ekonomi Islam. Maka program-program kita memang lebih cenderung ke arah sana. Baik. Dari alumni yang memang bagus-bagus, kemudian jadi SDM pengelola zakat, dan diharapkan bahwa instrumen-instrumen program pun ya berawal dari situ tuh, teman-teman. Lebih bagaimana pengembangan ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Masya Allah. Kalau untuk yang konvennya, yang syariahnya di dunia akademiknya, memang teman-teman banyak yang men-speed up bank-bank konven, misalkan menjadi bank syariah, kemudian juga banyak juga sekarang ini lebih masuk juga ke ranah UMKM halal. Salah satunya itu menjadi ranah yang memang punya diferensiasi yang kuat dengan lembaga yang lain. Baik, ini berarti karena Baitul Mal Tazkiyah lahir dari embrionya kampus ekonomi Islam ya Pak ya? Betul. Berarti kiprahnya juga banyak berkiprah di dunia ekonomi Islam ya Pak ya? Betul. Masya Allah, siap. Oke, tadi kalau nggak salah saya dengar tahun 2020, yayasan 2021 ya, kemudian jadi yayasan sendiri. Kemudian akhirnya mengurus perizinan ya Pak ya? Nah kalau boleh tahu, boleh di-sharing nggak nih Pak, bagaimana sih pengalaman dalam mengurus perizinan tersebut? Pak Iwan sendiri kan yang menggawangi perizinannya. Baik. Betul. Memang ketika saya mengajukan dengan Prof. Syafi'i pada saat bagaimana berubah legal ya dari yang tadinya di bawah sekolah ingin punya yayasan sendiri adalah dalam rangka untuk mendapatkan izin legal ini dari Basnas, dari Kemenang gitu kan. Karena kalau misalkan kita ke sekolah itu pasti akan berhadapan dengan levelingnya beda tuh. Kalau sekolah kan harus punya les sendiri, kalau mesti punya les sendiri, kampus punya les sendiri. Makanya kita harus otonom sendiri, punya yayasan, baru kita buat les yang memang itu sifatnya ormas ya. Seperti itu. Dan alhamdulillah 2021 dikabulkan permohonan kita dengan Prof. Syafi'i dan sekarang punya yayasan sendiri, dan dari situ langsung kita dorong. Saya buat tim khusus yang memang menangani ini, tim kita nih, dari masing-masing divisi ini untuk mengadvokasi bagaimana kita bisa mendapatkan izin dari situ. Bahkan saya pikir sebelum ramai yang sekarang ini kita sudah antisipasi jauh-jauh hari bahwa kita nih udah background ada kampus Islam, ekonomi Islam, kemudian juga terkenal juga dengan ketokohan personal branding beliau. Kita nggak mau dong ada lembaga yang tidak legal kan. Betul. Artinya
langsung saya dorong dalam rangka itu, saya buat legalnya, kemudian buat persyaratannya, dan langsung kita dorong ke Basnas dan berproses. Baik, berarti kalau boleh tahu nih Pak, kurang lebih dari 2021 yayasan berdiri sampai kemudian keluar izinnya 2023. 2023, oke. Itu kan berarti 2022 akhir ya? Ya, akhir. 2022 akhir Ya, harusnya. tapi SK-nya tuh ditulisnya tahun 2023. Tapi nggak apa-apa, jadi dapat bonus kan 5 tahun ya kan. Jadi 2028 kan. Makanya saya ambil aja deh. Oke. Ini kan berarti kurang lebih 2 tahun ya Pak, berarti proses mengurus perizinan. Saya coba bagi jadi beberapa termin deh Pak. Kalau dalam mengurus izin ini kan ada 2 pintu ya. Bisa kita lihat, satu untuk pintu mendapatkan rekomendasi Basnas, kemudian yang terakhir adalah mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Nah, kalau untuk mendapatkan rekomendasi Basnas ini, bagaimana kemudian proses dari Baitul Mal Tazkiyah mendapatkan rekomendasi tersebut? Kalau boleh tahu dari bulan apa sampai bulan apa gitu untuk kemudian pada awalnya saya coba untuk soan dulu. Saya 2 kali ke Basnas. Baik. Sebelum pindah kantor yang sekarang baru nih di daerah Matraman ya. Dulu masih di Kebon Siri, saya sounding ke sana. Apa yang menjadi syarat-syarat untuk kita menjadi LAZ? Saya coba review itu dan itu setahun tuh. Kita mereview itu selama setahun. 2021 untuk memenuhi persyaratan yang memang dibutuhkan itu. Misalkan kayak punya portofolio program, kemudian keuangan, kemudian juga kelengkapan daripada administrasi segalanya itu saya coba penuhi tuh selama setahun. Itu pun kita mengukur artinya kemampuan lembaga kita juga gitu kan, administrasi. Nah, ketika 2002 langsung kita dorong, ketika kelengkapan berkasnya sudah jadi, kita soal lagi ke Basnas dan kita langsung berkasnya kita ajukan. Insya Allah sih nggak terlalu lama ya. Saya pikir juga memang mereka juga sibuk, teman-teman kan juga mengurus seluruh Indonesia terkait dengan lembaga-lembaga yang memang sudah legal. Nah, kita sih waiting aja waktu itu kan cuma diajukan gitu kan, wait and see dan semuanya. Yang penting nanti ada verifikasi. Dan alhamdulillah sih lumayan cepet ya, nggak nyampe setahun lebih sih untuk pengurus itu, karena kita ngitung ini Pak masih ngikut kesibukan dari teman-teman dari bank juga. Baik, siap. Masih ingat nggak Pak kapan verifikasi faktual Basnas kemarin? Kita di bulan September Oktober 2022. Ngajuin izin di awal September. Oh, ngajuin berkas ke Basnasnya di September. Kemudian Oktober sudah langsung verifikasi sambil nunggu jadwal. Alhamdulillah. Kemudian verifikasi faktualnya bulan September, Oktober. Dan kemudian rekomendasi keluar langsung keluar itu. Langsung keluar. Alhamdulillah, siap. Kemudian lanjut, nih kan tadi pintu pertama udah selesai nih Pak. Lanjut ke pintu kedua, izin dari Kementerian Agama. Nah itu gimana tuh Pak? Iya, karena kita levelnya ini adalah LAZ Kabupaten Kota, maka saya lapor ke Kanwil Jawa Barat. Baik. Nah setelah itu kemudian saya juga apa yang menjadi syarat Kanwil Jawa Barat. Nah udah pokoknya berkas langsung dari Basnas saat itu kita dapat rekomendasi dari Basnas. Selang 2-3 hari itu kita persiapan langsung ke Bandung. Saya langsung bawa tim ke Bandung. Bawa tim ke Bandung, kita audiensi, berkasnya apa kita siapin semua. Ya sudah tinggal nunggu jawaban Basnas aja. Yang penting kan kita sudah menyampaikan semua berkas yang sudah dibutuhkan. Karena berkasnya sama dengan rekomendasi Basnas. Sama, artinya tinggal verifikasi aja dan kita hanya menunggu verifikasi faktual dari Kanwil Kemenang Jawa Barat. Baik. Jadi tadinya memang rencananya di November Desember. Karena boleh juga padat, banyak laporan akhir tahun, sehingga baru Desember akhir baru ke sini, verifikasi Januari baru keluar isi. Alhamdulillah. Nih berarti Baitul Mal Tazkiyah salah satu yang cepat berarti nih Pak. Alhamdulillah ya. Karena ada strategi khusus yang kita terapkan untuk bisa mengurus ini semua. Siap. Nih kayaknya ini juga nih, kayaknya ada amalan khusus dari Pak Iwan nih. Minimal komunikasi aja sih. Siap. Sebenarnya teman-teman juga di Basnas, di Kemenag itu karena kesibukan mereka juga gitu kan. Saya pikir kata kuncinya tadi keterbukaan, silaturahim. Itu yang perlu kita bangun, soan bahwa kita di anak daripada bapak kita kan gitu kan. Kan kalau anak, saya yakin kalau seorang anak sering ambil hati bapaknya kan pasti bapak atau ibunya pasti akan luluh gitu kan. Betul. Dan akan diperhatiin lah seperti gitu. Dan alhamdulillah bisa ke sana. Alhamdulillah. Siap.
Kalau dari Baitul Mal Tazkiyah sendiri tadi kan berarti punya tim khusus ya Pak ya? Iya. Buat serius sekali berarti ya menyiapkan ini ya. Betul. Kalau boleh tahu untuk persyaratan yang harus dipenuhi itu kira-kira yang cukup menjadi kendala dalam dipenuhi apa ya sih Pak? Kalau boleh tahu? Saya rasa nggak ada yang sulit ya. Nggak ada yang sulit ya? Iya, mudah semua gitu. Mantap. Yang sulit itu ya kitanya. Oh ya, siap. Kadang-kadang ya waktu dan sebagainya gitu. Saya pikir nggak ada yang sulit. Kalau kita mau fokus, kita mau telatenin gitu kan. Yang sulit kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan pihak Basnas misalkan, ketika mereka juga sibuk misalkan, ya sudah kita menunggu dan sebagainya. Baik. Karena apa? Karena saya tidak ada merasa kesulitan. Tim kita semuanya teamwork gitu. Dan yang hebat ini tim kami, bukan saya. Tim saya yang hebat itu. Semuanya, tim kami ini siang malam pokoknya berpikir dan bekerja itu untuk bisa jadi legal. Lembaga kita ini legal. Kenapa? Biar tenang lah gitu kan. Kita kerja di lembaga yang meskipun nggak terlalu besar, tapi tenang gitu, nggak kepikiran. Siap. Mantep nih Pak Iwan, berarti Pak Iwan ini tipikal leader, bukan bos nih. Kalau leader kan mengaku yang hebat tuh kita. Nggak, memang tim kami yang luar biasa, yang semuanya dari mulai tim markup, kemudian tim fundraising, tim program, semuanya terlibat. Siap. Semua terlibat karena pas wawancara pun saya hanya pengantar saja. Ya teman-teman ini langsung silakan ditanya karena mereka yang sehari-hari juga mensupport kita. Selalu saya leading sektornya untuk mengatur itu semua. Tapi alhamdulillah dengan ada clue-clue yang kita berikan, teman-teman juga kompak ya kita sepakat. Karena itu salah satu kelebihan. Mungkin di lain juga ada bahwa prinsip bekerja di kami ini salah satu adalah kata kuncinya hikmat. Berhikmat ya kita kekeluargaan. Sama satu dengan yang lainnya, itu yang kita bangun di Baitul Mal Tazkiyah ini. Jadi ada tanggung jawab yang penuh bahwa ini adalah rumah kedua kita dari rumah kita yang tepat hari ini gitu. Masya Allah, baik, siap. Terakhir nih Pak, jadi tadi kan kata Pak Iwan mengurus perizinan itu gampang dan mudah. Ya. Boleh nggak dikasih pesan nih ke zakatizen utamanya teman-teman di lembaga zakat yang sedang berjuang untuk mendapatkan izin, apa sih tips and trick serta mungkin ada sedikit motivasi untuk mereka yang sedang mengurus perizinan seperti itu Pak? Iya, prinsipnya simple sih, catat apa yang kita lakukan dan lakukan yang sudah kita catat. Baik. Dan itu yang kita laporkan gitu. Kan judulnya kajian faktual. Kajian faktual apa yang sudah kita kerjakan. Dan ya turuti aja yang memang menjadi syarat legal itu ya kita coba penuhi semua gitu. Kalaupun ada kesulitan, saya pikir tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan salah satunya tadi ada kuncinya kita komunikasi yang baik, bangun komunikasi yang baik, network yang baik, ya alhamdulillah kita bisa berjalan. Baik, berarti intinya komunikasi dan kerjakan apa yang sudah dicatat ya Pak ya? Betul. Baik. Nah, tadi kalau nggak salah ini kan tahun 2022 akhir harusnya keluar izin. Iya. Tapi baru keluar 2023. Nah, kemudian mungkin kita sama-sama tahu ya Pak apa yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Nggak bulan, kayak beberapa minggu yang lalu, bahwa kemudian dari Kemenak itu mengeluarkan rilis terkait 108 lembaga yang belum berizin nih Pak. Yeah. Nah, itu ketika pertama kali mendengar, wah Baitul Mal Tazkiyah masuk gitu, itu gimana tuh Pak? Saya mengucap syukur alhamdulillah. Oh gitu, apa gitu? Ya. Saya alhamdulillah. Saya bilang sama teman-teman juga di Baitul Mal Tazkiyah, alhamdulillah kita masuk rilis. Nah, kenapa tuh Pak? Artinya kita diperhatiin sama pemerintah. Masya Allah. Artinya kita diperhatikan gitu ya, meskipun itu negatif. Oh, gitu. Jadi perhatian itu ada yang positif, ada yang negatif. Tapi ya, saya punya pandangan berbeda dalam hal ini gitu terkait dengan rilis itu. Saya pikir ini kita jadi banyak belajar ya. Pertama kita tidak boleh menilai buruk atas rilis itu dulu gitu kan. Kita coba pelajari, kita dalami di mana salahnya kita. Ini kan ibaratnya seorang anak yang ditegur sama ayahnya, kita nggak harus berontak, kita nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomel sama ayah kita atau ibu kita. Kita tanyakan saja, "Ma, Pa, apa kesalahan saya?"
Kalau memang itu salah ya kita perbaiki. Kalau memang kita udah bener, kok disalahin, nah itu kita harus klarifikasi. Kan clear. Artinya momentum ini saya pikir, alhamdulillah yang tadinya Baitul Mal tidak dikenal di Indonesia, jadi dikenal sekarang. Hari ini banyak orang bertanya. Bahkan ketika rilis pertama tuh saya banyak, dari termasuk juga pimpinan kami, Profesor Dr. Syafi'i itu, Mas ini gimana? Termasuk donatur kita semua bertanya, telepon, tang-tang, dan segala macam. Ya tinggal jelaskan saja. Kita sudah legal, selesai gitu. Ya itu bagi kami yang aman, sudah selesai. Siap. Jawabannya ringan karena kita sudah melewati itu semua. Nanti kita pede saja. Dan saya pikir ini untuk Baitul Mal khususnya ya. Meskipun aspek itu negatif kemudian kita harus klarifikasi, enggak. Saya pikir bagi kami inilah caranya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Baitul Mal Tazkiyah untuk umat bahwa itu loh ternyata ada yang legal. Nanti juga orang akan tahu kok, akan berproses, oh ternyata Baitul Mal Tazkiyah itu legal ya di tengah-tengah. Saya pikir ini media momentum promosi yang sangat canggih luar biasa saat ini. Sehingga saya nggak butuh media AdSense yang gratis ya. Itu nggak butuh banyak media harus beriklan. Begitu mereka bertanya, artinya ketika orang yang udah dekat dengan Baitul Mal Tazkiyah itu pasti dia akan bertanya, kok kenapa sih? Kok masuknya ilegal? Oh ternyata legal. Jadi lebih paham lagi. Dan dia bisa ngelihat dokumen-dokumen kita, bukan hanya tahu oh sudah legal saja. Mana dokumennya? Mana buktinya? Kita tunjukkan. Oh ya, meyakinkan mereka. Tambah yakin dan alhamdulillah bukan malah terakhir kemarin ada sedikit pertumbuhan lah malah dibandingkan yang sebelumnya. Semenjak rilis tersebut keluar. Ya, tapi enggak. Artinya tidak berubah gitu. Malah yang tadinya donaturnya yang biasa dia malah nambah zakat ke kita. Salah satunya itu diantaranya. Siap. Itu sih malah saja. Kaget sih orang, kok masuk rilis gini. Saya pikir ya selain ini kan juga ada tangan-tangan Allah yang ngatur ini semua. Saya pikir ini mungkin caranya Allah bagi kita. Kalau memang ini peraturan negara, bagi yang belum ya sama-sama kita ini. Cuma lagi-lagi juga orang tua juga nggak boleh sewenang-wenang dong. Artinya kalau negara itu harus punya data. Itu yang harus saya sampaikan kepada yang berpihak di sini. Siapa? Gitu, bapak saya nih. Bapak saya. Orang tua kami di sini ada Basnas, ada Kemenak. Ini harusnya ketika mau, artinya kan di situ ada psikologi anak ya, ada parenting juga yang perlu dipelajari. Ketika dia menegur nih anak kesalnya apa ya? Terus bagaimana cara negurnya kan begitu. Baik. Sehingga dia tidak salah memasukkan data termasuk Baitul Mal Tazkiyah yang masuk rilis itu maksudnya. Siap. Tadi kan kita menganalogikannya orang tua dan anak ya Pak ya. Nah, kemudian ketika orang tua menegur anak dalam hal ini Baitul Mal Tazkiyah, kemudian kan tadi ya kalau ditegur kita harus introspeksi nih. Kita salah apa benar? Nah, kalau ternyata kita benar, harusnya nanya balik dong, mengklarifikasi. Betul. Nah, pasca itu kalau boleh tahu apa yang dilakukan Baitul Mal Tazkiyah Pak? Iya. Pertama saya sampaikan kepada tim kami, tim kita ada rilis seperti ini, gimana? Oke Pak, kita klarifikasi. Kita membuat rilis di media sosial kita tunjukkan legal-legal kita. Bahkan saya juga coba sowan ke beberapa teman di internal Basnas, di Kemenak juga. Kok kita bisa masuk nih? Kenapa nih? Bilang gitu. Akhirnya kita secara resmi juga menyampaikan surat juga ke Kemenak. Udah saya sampaikan ke Kemenak. Bahkan hari ini tadi ditelepon sama Kemenak. Hari ini ditelepon sama Bapak? Iya. Ditelepon tim kami ya di sekretariatan. Mbak ini mau audiensi ya katanya. Saya kirim surat 2, ada klarifikasi dan audiensi. Yang audiensi sudah diterima karena saya bilang saya dengan kami Prof. Syafi'i Antonio, kemudian Dewan Syariah kami, Prof. Mukri Aji, Ketua MUI Bogor, kemudian beberapa orang lainnya akan menghadap ke Kemenag. Kalau perlu ya ke Menteri Agamanya langsung, gitu. Kita coba untuk sowan ngobrol, mau klarifikasi ini, gitu. Seperti itu sih. Berarti tadi udah dapat jadwalnya? Sudah, hari ini ternyata, nah ini ya lucunya, kami ini diundang untuk pembinaan pada tanggal 19, 20, 21 di Rakornas. Di Rakornasnya Kemenag. Nah, saya juga kok kaget, ada yang telepon saya, orang bahasanya langsung, Mas, masuk undangan ya di Kemenag ya? Ya syukur alhamdulillah gitu. Berarti gimana? Ya berarti Mas sudah legal. Tolak ukurnya ikut Rakornas atau enggak? Diundang oleh Kemenag berarti sudah legal.
Gitu. Karena sudah masuk diundang oleh Kemenag. Tapi tetap nanti bahkan di forum itu saya akan klarifikasi di forum itu, insya Allah. Oke, siap. Baik. Tadi ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Baik. Nah tadi kan dari Kemenag ini kan mengeluarkan 108 rilis ya. Nah yang mau saya tanyakan adalah kemarin itu sebelum 108 rilis ini keluar dari Kemenag itu udah pernah entah silaturahmi atau mungkin mengkonfirmasi ke Baitul Mal Tazkiyah terkait udah punya izin atau belum, itu ada nggak sih Pak? Nah ini dia belum ada. Jadi kalau tadi saya analogikan kita anak dengan orang tua itu kita lagi santai tahu-tahu main pukul aja. Oh, itu dilempar sendal. Oh sendal aja. Waduh. Kenapa nih? Kan kaget kan? Iya. Kok kenapa gitu kan? Ya kita bertanya. Artinya saya pikir bukan kita aja ya, semua juga teman-teman lah yang korporasi, yang kita lembaga sempat kaget juga tidak ada verifikasi di awal lebih dulu. Misalkan kita akan di sini lembaga-lembaga yang indikatornya, cirinya misalkan. Mungkin itu bisa lebih clear kan. Kita tahu-tahu rilisnya seperti itu. Dan disayangkan rilisnya nggak pas gitu. Artinya tidak sesuai dengan data yang ada gitu kan. Ada teman-teman yang sudah berizin tapi tetap masuk rilis itu sih. Baik, berarti dari Kemenag itu nggak ada mungkin pendataan langsung ke lembaga atau bagaimana terkait buat ngeluarin izin ya? Kalau di ke Baitul Mal Tazkiyahnya nggak ada? Ya, setahu kami dan saya juga cek karena kita memang masih nunggu proses izin kami dari Kanwil itu. Masih nunggu Kanwil. Maksudnya setelah kajian faktual itu padahal udah keluar izin, cuma karena belum disampaikan kepada kami izin itu. Kalau itu kan beda ya, karena kan Kanwil provinsi. Mereka hanya verifikasi, paling lapor ke pusat. Nah mungkin ini ada semacam miskomunikasi pusat dengan daerah sehingga belum terverifikasi itu. Sepertinya seperti itu tuh komunikasinya. Ada persoalan komunikasi di internal. Siap. Sepertinya gitu kan, antara bapak dan ibu itu gitu. Siap. Ada miskom bapak sama ibu ya. Nah, berarti ini saya jadi ada menarik sedikit Pak. Menarik sedikitnya, berarti padahal kan Kanwil sudah datang ke sini. Sudah verifikasi. Tapi Kanwil sepertinya lupa ngomong ke pusat seperti itu ya. Iya. Baik. Nih berarti gimana nih 108 nih Zakatizen? Penasaran ya? Oke, terakhir nih Pak ya. Jadi saya mau minta Pak Iwan nih memberikan mungkin sejenis dukungan moral atau pesan buat teman-teman yang senasib. Nggak senasib juga sebenarnya karena Baitul Mal Tazkiyah udah berizin ya. Cuma masuk ke dalam 108 lembaga tak berizin versi Kemenag. Kira-kira bagaimana sebaiknya mereka harus lakukan kayak gitu Pak? Iya. Saya lihat gini, saya coba melihat persoalan masing-masing teman-teman ya. Ini memang agak beda. Seperti kita karakternya beda. Kalau korporasi juga beda, karena kalau korporasi sendiri itu pasti kebijakannya bukan pada alasnya, tapi pada direksinya, gitu, kepada perusahaannya. Nah, itu tergantung dari bagaimana kebijakan perusahaannya. Kemudian ormas ya mungkin ada juga masjid misalkan yang kemarin masuk rilis ya. Ya sesuai dengan undang-undang mungkin kalau masjid masuknya ke BAS atau Basda Kota menjadi UPZ-nya. Kemudian kalau perguruan tinggi misalkan itu ada yang harusnya kan perguruan tinggi itu setahu saya itu levelnya di BAS provinsi, di bawah langsung bukan langsung ke BAS pusat harusnya. Nah, kalau misalkan entah nih hari ini kayaknya ada juga yang rilis bahwa kampus langsung dari BAS pusat. Jadi provinsi tidak tidak dilibatkan saat itu. Padahal saya lihat undang-undangnya adalah kampus itu berada di bawah BAS provinsi. Domisilinya provinsi ya. Provinsi. Artinya provinsi. Juga mereka izinnya pun harus lewat situ, bukan pusat langsung ke sini. Saya lihat undang-undang itu. Baik. Nah makanya mungkin saya kembali tadi ya teman-teman ya harapannya sih ya tadi saya pikir ya kita kembali ke sesuai dengan peraturan yang berlaku, kita coba nolong itu ya. Cuma kita harus banyak dialog juga sih. Betul. Saya pikir kita tidak, karena
kita sendiri kan sudah banyak melakukan review segala macam. Kemudian juga sudah melakukan sudah ke MK kemana kan? Berarti kan harus ada yang dikompromikan dulu di situ. Bukan berarti Basnas atau Kemenak itu sepihak membuat peraturan kemudian kita harus ini kan kita ormas ya. Organisasi masyarakat yang mungkin karakternya berbeda-beda, tidak semua pukul rata harus seperti itu gitu. Nah makanya mungkin barangkali harus ada semacam diskusi lagi lebih lanjut agar menemukan ini semua. Sayang ini kan instrumen filantropi Indonesia, bahkan instrumen keuangan syariah terbesar ya, lembaga zakat ini. Jangan sampai gara-gara hal-hal yang sifatnya seperti ini gitu akan menghambat ya, sehingga masyarakat juga menjadi terombang-ambing mau kemana nih, ke lembaga ini disebutnya ilegal, mau ke sini. Jadi saya pikir besok mungkin tidak ada zakat lagi tuh, khawatir ya. Jadi orang serba salah itu, akhirnya mereka zakatnya masing-masing. Nah ini juga karena lembaga yang saya yakin juga nanti akan ada rilis lagi tuh, karena yang sekarang ini baru paling 0,2% dari lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, betul kan? Betul. Dan ini bahkan lembaga-lembaga yang ada juga yang di luar POS juga itu, di luar POS kok kena rilis juga. Artinya perlulah belajar kembali lah sama-sama nih, kita perlu belajar. Pengelola lembaga juga pengelola negara juga sepikir ada Kemenak, Basnas juga perlu sama-sama belajar, dan kita kelola lembaga ini dengan hati nurani yang damai, yang tenang, kepala yang dingin, sehingga umat ini bisa berkontribusi, bisa berdonasi, dan bisa menimbulkan kemaslahatan untuk umat itu. Ini memang saya juga bingung ya, instrumen keuangan syariah ini kita lagi betul-betul digoyang. Bukan hanya LAS saya pikir ya, termasuk BPKH Haji misalkan juga sedang ada goyang. Kemudian beberapa lembaga investasi dan sebagainya juga yang syariahnya ini juga saya lihat memang nggak sedikit ya sedang tidak baik-baik saja gitu. Sepertinya gitu. Jadi saya pikir mari sama-sama kita coba diskusi bareng, duduk bareng, musyawarahkan, jangan ada semacam arogansi yang merasa lebih berkuasa atau mungkin punya power, tapi ini kan urusan untuk umat ya, bukannya kita. Seperti itu mungkin barangkali Mas Puji. Tadi kayaknya yang disampaikan Pak Iwan itu lebih cocoknya pesan untuk para bapak ibu nih. Ini kalau pesan buat teman-teman yang senasibnya belum nih kayaknya. Tadi buat pesan bapak ibu kayaknya Kemenak dan Basnas itu kali ya. Kita harus banyak diskusi dan kemudian banyak berkoordinasi ya, karena kalau buat teman-teman yang senasib gimana nih? Nah, tadi saya lihat karakternya memang beda-beda ya. Saya pakai karakter, ada las korporat, ada las yang kabupaten, kota atau provinsi gitu kan. Ya kita kembalikan lah, kita coba kembali untuk sama-sama ikut tata kelola zakat yang ada di Indonesia. Ya selama itu buat kebaikan lah, buat kebaikan. Tapi ketika memang tidak sesuai dengan ibaratnya tuh hati nurani kita, ya kita sampaikan gitu. Ini nggak baik nih kayak gini nih, ada intervensi, ada segala macam gitu ya, sampaikan saja. Artinya kita kan ada advokasi namanya yang sekarang ini sedang berjalan juga, bagaimana teman-teman ini coba supaya untuk semuanya mengurus izin lah pelan-pelan. Artinya kita coba untuk menghasilkan yang sudah mulai persiapan, pemberkasan, bahkan sampai masuk naik ke proses izin. Mudah-mudahan semua melalui POS terutama ya, bagi lembaga-lembaga yang belum berizin, harapannya kita coba data, kemudian kita verifikasi, kemudian kita dorong, semuanya punya berizin lah. Kita juga pengen semua pengelola zakat ini aman, nyaman, tenang ya, tidak dibayang-bayangin dengan sebuah ketakutan yang begitu luar biasa, sehingga kita tidak nyaman tuh untuk mengelola zakat seperti itu. Jadi semangat selalu buat teman-teman ambil zakat ya pantang mundur, pantang menyerah, karena kita bekerja buat Allah, Rasul, dan umat. Masya Allah, siap Pak Iwan. Ini berarti kalau teman-teman lembaga zakat pengen belajar sama Pak Iwan, boleh ya terkait pengurusan perizinan? Jangan saya, Mas Boy aja. Bukan bidangnya. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan. Kurang lebih 30 menit kita sudah bersama. Sampai bertemu Zakatizen sekalian di bincang-bincang bertamu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Forum Zakat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.